Selamat datang di UC, wahai para UCzen dimanapun kalian bersemayam. Kali ini, kepenatan duniawi kita yang semakin padat karena masalah hidup yang kian bertambah akan dipalingkan sejenak oleh sebuah film yang dibintangi oleh Bang Jason Statham dengan judul The Wrath of Man, Kemarahan Lelaki. Film ini menceritakan tentang seorang lelaki yang melakukan infiltrasi ke sebuah perusahaan sebagai karyawan demi mendapat informasi terkait pelaku di balik pembunuhan anaknya. Tunggu apa lagi? Segera rebahkan badan Anda ke posisi premium dan kita gaskan. Film ini dibuka dengan adegan perampokan terhadap truk pengangkut uang milik perusahaan keamanan bernama Fortico di Los Angeles. Dalam peristiwa ini, dua petugas keamanan dan seorang anak remaja tewas ditembak oleh salah satu perampok. 5 bulan setelahnya, seorang laki-laki yang berkepribadian dingin, misterius, tidak banyak bicara, tapi tidak mengaku-ngaku introvert bernama Patrick mendatangi perusahaan Fortico untuk melamar pekerjaan sebagai petugas keamanan truk lapis baja pengangkut uang. Ia melewati beberapa tes, dari tes kebugaran, fisik, menembak, hingga mengemudi. Meski semua hasil tesnya dinilai sangat standar, yaitu di angka 70%, ia tetap diterima di perusahaan tersebut. 70%. Saat itu juga, Patrick langsung ditugaskan sebagai kru pendamping untuk dua rekannya, yaitu SpongeBob dan Squidward. Maksudnya yaitu Bullet, senior yang mengujinya barusan, dan Dave, lelaki sombong, sok-sokan dan ceroboh yang sering meremehkan Patrick karena hasil tesnya yang di bawah rata-rata. Tugas harian mereka menjemput setoran uang tunai dari beberapa bisnis besar di Los Angeles, lalu mengantarkannya ke depot Fortico sebelum akhirnya disetorkan ke pihak bank. Sesimpel itu. Namun, tetap saja risikonya tidaklah sesimpel pekerjaannya, karena mereka harus siap berhadapan dengan para perampok yang kapan saja bisa menghadang dan menyerang truk mereka seperti kejadian 5 bulan lalu. Benar saja, di hari kedua Patrick bertugas, sebuah keanehan terjadi. Saat Bullet pergi menemui klien perusahaan, ia tidak kunjung kembali. Dave yang panik berusaha memonitornya melalui HT. Alih-alih mendapat jawaban dari Bullet, justru yang terdengar adalah suara orang lain. Yang dengan nada mengancam, ia mengaku telah menyandra Bullet dan memerintahkan mereka untuk menjemputnya di suatu tempat. Mendengar itu, tersingkaplah sifat asli Dave yang penakut, panikan, dan gemeteran. Ia malah berpikir membawa truk ini kembali saja daripada harus membahayakan nyawanya demi menyelamatkan kawannya. Tapi Patrick yang pemberani tetap kekeh untuk menghampiri Bullet yang disandra. Dave yang juga takut kalau harus pulang sendirian terpaksa mengikuti kemauan si Patrick. Melalui HT, para perampok menuntun mereka menuju suatu tempat yang sesampainya di sana, mereka langsung dicegat oleh dua mobil. Bullet ditarik keluar dari salah satu mobil sebagai alat untuk memaksa Patrick dan Dave mengikuti kemauan mereka, yaitu memindahkan tas-tas uang ke mobil mereka yang sudah terparkir di belakang truk. Saat melemparkan satu persatu tas-tas berisi uang itulah, Patrick melihat sebuah kesempatan. Ia berpura-pura tidak sengaja melempar jatuh salah satu tas, membuat salah seorang perampok terpancing turun dari mobil untuk menaikkan tas itu. Tanpa basa-basi, Patrick langsung menembaknya. Dan secara mengejutkan, Patrick dengan santainya mampu menembaki perampok-perampok yang tersisa dengan presisi ekstrim dan tingkat akurasi yang mencapai 100%. Melihat kemampuan Patrick menghabisi seluruh musuh, membuat dua rekannya tertegun, terutama Dave yang langsung jadi humble seketika. Aksi Patrick barusan yang berhasil menyelamatkan rekannya beserta seluruh uang yang nyaris raib menjadikannya pahlawan dadakan di Fortico, meski dia sendiri tampak dingin dan tidak haus pujian. Di sisi lain, dua anggota FBI yang bertugas menyelidiki terlihat menginterogasi Patrick. Mereka terheran dengan membandingkan antara skor latihan dan aksinya barusan, sangat jelas ketimpangannya. Membuat mereka juga beberapa rekan dan petinggi Fortico mencurigainya. Meski demikian, pemilik Fortico melihat keahlian Patrick sangat dibutuhkan untuk menjaga pemindahan uang tunai tetap aman. Kecurigaan mereka kian bertambah saat terjadi perampokan berikutnya atas truk yang dikawal oleh Bullet dan Patrick sendiri.
di mana saat truk yang mereka kendarai terlihat menyusuri jalanan, beberapa orang bertopeng mencegat mobil mereka, dan inilah yang terjadi. Saat mereka memenuhi ruang mobil dengan asap, satu persatu pengendaranya keluar, diawali dengan Bullet yang langsung diancam. Namun, saat giliran Patrick yang keluar dari pintu belakang, alangkah terkejutnya mereka melihat sosok itu. Seolah mengenalnya, mereka lantas lari tunggang langgang meninggalkan truk uang dalam kondisi sudah terbuka loh padahal. Dua anggota FBI yang bertambah curiga menelpon atasannya yang bernama Agent King. Mengejutkannya, Agent King justru meminta mereka untuk tidak ikut campur, sebab dialah sosok yang memberikan jalan bagi Patrick untuk bekerja di situ. Loh, apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata Patrick bukan orang biasa. Ia bergabung dengan Vertigo untuk sebuah misi balas dendamnya. Nama aslinya adalah Mason. Sebelum bergabung ke perusahaan ini, dia adalah ketua dari sebuah kelompok perampok, yaitu kelompok perampok yang tadi lari tunggang langgang saat hendak merampok truknya. Dia memiliki masalah pribadi dengan kejadian perampokan di awal scene, yang ternyata anak remaja yang tewas dalam kejadian itu adalah anaknya. Di mana bertepatan dengan tragedi itu, Patrick sedang dalam sebuah misi mengawasi sebuah truk pengangkut uang yang hendak dirampok oleh kelompoknya. Yang dalam misi ini, ia terpaksa membawa anak remajanya yang tidak tahu apa-apa, lalu meninggalkannya sejenak di mobil dengan alasan ingin membeli makanan. Tanpa ia sadari, kelompok perampok lain sedang beraksi mencegat sebuah truk tepat di dekat mobil Patrick diparkir. Saat perampokan terjadi, anak Patrick terciduk oleh salah satu perampok dan kemudian ia ditembak mati setelah dipaksa keluar. Patrick yang baru kembali dengan membawa makanan melihat kejadian itu segera berlari mendekat. Sayangnya, beberapa timah panas lebih dulu menembus beberapa titik di tubuhnya. Patrick berhasil selamat setelah dilarikan ke rumah sakit, namun anaknya tidak tertolong. Hari-hari berikutnya, Patrick disibukkan dengan mencari-cari pelaku pembunuhan anaknya, hingga saat jalan buntu, Patrick diam-diam menemui Agent King. Agent King sendiri adalah agen FBI yang secara kebetulan ditugaskan untuk menyelidiki dan menuntaskan para perampok truk uang Vertigo 5 bulan lalu. Setelah beberapa bulan menelusuri, Agent King hanya mendapat beberapa daftar kemungkinan pelaku. Mengetahui ada perampok lain, yaitu Patrick yang mengejar target yang sama meski motifnya berbeda, ia diam-diam bekerja sama dengannya. Salah satu keuntungan yang dia dapatkan adalah agar kasus bisa segera ditutup tanpa biaya besar. Agent King memanfaatkan Patrick dan langsung memberinya daftar kemungkinan pelaku. Adapun kepastiannya hanya bisa ditelusuri dari dalam perusahaan Vertigo, karena besar kemungkinan perampokan di awal scene melibatkan orang dalam. Who is this inside man? Patrick menerima daftar itu dan langsung mengatakan, "Saya bisa melakukannya 2 minggu. Apa yang kau harapkan bisa dilakukan 20 tahun. Edan." Floor is yours. Kita beralih kepada 6 orang veteran militer, yaitu Carlos, Sam, Brad, Tom, Jen, dan si ketua Jackson. Mereka adalah veteran yang sulit mendapat pekerjaan setelah pensiun atau penghasilan yang cukup. Sehingga karena desakan ekonomi, mereka memutuskan melakukan perampokan sebagai cara mendapatkan uang. Make them pay. Mereka merencanakan sejumlah perampokan dimulai dari yang kecil, yaitu rumah orang tajir. Kemudian mereka mulai menargetkan truk pengangkutan uang dari Vertigo. Kenapa perusahaan ini yang ditarget? Sebab di perusahaan ini mereka memiliki orang dalam yang bisa membantu memuluskan misi mereka. Sayangnya, di misi keduanya ini, salah satu perampok bernama Jen bertindak ceroboh dengan membunuh anak remaja yang hanya karena menyaksikan aksi mereka. Sehingga tanpa sadar mereka terus diburu oleh bapaknya. Namun, kerakusan 6 veteran ini tidak berhenti di sini. 5 bulan kemudian, mereka merencanakan perampokan paling besarnya, yang mereka gadang-gadang sebagai perampokan terakhirnya, karena setelah ditaksir, hasilnya akan cukup membuat mereka dan anak cucunya hidup dalam kemewahan. Mereka mulai menyusun rencana yang matang untuk merampok depot atau pusat penyimpanan uang Vertigo di akhir pekan, saat perusahaan sedang bergerak memindahkan seluruh uang tunai ke depot tersebut. Operasi pengangkutan uang menuju depot oleh perusahaan Vertigo ini disebut dengan Operasi Black Friday.
Black Friday. Dalam operasi ini, perusahaan turut melibatkan Patrick sebagai penjaga keamanan truk melihat reputasinya yang sangat sempurna, sehingga bisa kita tebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, Patrick akan berkonfrontasi secara langsung dengan para perampok pembunuh anaknya. Operasi Black Friday pun dijalankan. Seluruh petugas dikumpulkan sebelum berangkat untuk diberikan bimbingan khusus. Mereka diberi arahan agar masing-masing truk mengambil rute yang berbeda. Selain itu, Taylor akan terus menghubungi setiap kelompok petugas untuk memonitoring jika saja ada hal-hal tak biasa terjadi di lapangan. Seperti biasa, Patrick dipasangkan dengan Bullet, sedangkan kru lainnya berada di truk yang terpisah. Beberapa menit perjalanan tidak ada perbincangan antara mereka berdua hingga Bullet memulai percakapan yang serius, yang isinya adalah pengakuan bahwa dia adalah bagian dari komplotan perampok yang menyerang truk Vertigo 5 bulan lalu. Ia memperingatkan Patrick untuk tidak mengganggu rencana perampokan mereka kali ini. Ia juga mengancam Patrick jika berani melawan, ia akan mati. Mendengar itu, Patrick hanya mengangguk pelan seolah sepakat. Namun, dari raut wajahnya terlihat ia sedang menyusun rencana. Bullet mulai menghubungi para perampok untuk bertemu di tempat yang sudah disepakati. Kemudian, ia mematikan sinyal kamera di truknya agar tidak terlacak oleh pusat. Setelah bertemu dengan para perampok, Bullet menyelundupkan mereka ke dalam truk untuk dibawa masuk ke dalam depot. Saat ia memasuki depot dan memarkir truk secara simetris, para perampok itu secara mengejutkan keluar dengan persenjataan lengkap dan mulai mengancam satu persatu penjaga yang ditemui. Sedangkan Bullet langsung memasang wajah sandiwaranya seolah dia adalah Sandra atau seolah dia adalah korban. Yang pertama kali perampok-perampok lakukan adalah menundukkan semua penjaga, terutama Patrick yang dianggap ancaman paling berbahaya. Setelah itu, mereka bergerak mengamankan berangkas. Sampai di situ, rencana berjalan baik, hingga beberapa hambatan mereka hadapi saat hendak mengambil alih ruang kontrol. Terjadilah baku tembak yang cukup alot antara mereka dan beberapa penjaga yang menyebabkan Brad tertembak. Belum lagi tim SWAT yang telah berhasil dihubungi, sehingga waktu mereka hanya 8 menit sebelum tim SWAT datang. Masalah berikutnya muncul saat mereka mulai memindahkan cuan-cuan ke dalam tas dan mengangkutnya ke dalam truk. Salah satu penjaga yang sedari tadi bersembunyi menembaki mereka. Hal ini membuat mereka teralihkan sehingga memberi ruang bagi Patrick untuk beraksi, menumbangkan salah satu perampok yang menjaganya sedari tadi, yang ternyata perampok itu adalah Carlos. Setelah itu, Patrick membantu dua rekannya melepas tali pengikat mereka, kemudian mengambil kostum milik Carlos untuk mengelabui 5 perampok yang tersisa. Salah satu perampok yang bernama Sam menjadi korban berikutnya. Saat sibuk memindahkan uang ke dalam truk, Patrick yang sudah mengenakan seragam mereka menodongkan senjata ke arahnya dan... Berikutnya adalah Tom. Ia tewas setelah adu jotos dengan Bang Jason Statham. Di sisi lain, Jackson, Jen, dan Brad yang sudah tertembak disibukkan dengan 2 penjaga lainnya. Melihat temannya dalam kesulitan, Bullet si pengkhianat ini langsung bertindak, mendatangi 2 penjaga seolah ingin membantu. Namun, inilah yang dia lakukan. Merasa situasi sudah kondusif, mereka segera menuju truk untuk kabur. Lantas, dari arah yang tidak diduga, Patrick menghujani mereka dengan timah panas yang berhasil menumbangkan Brad dan melukai leher Jackson dengan luka yang amat serius. Dalam kondisi terdesak inilah, lagi-lagi si pengkhianat membantu para perampok. Ia datang dari arah lain, lantas memberondong Patrick hingga membuatnya terkapar. Tumbangnya Patrick memberi ruang bagi mereka untuk kabur, tidak peduli dengan mobil dan helikopter polisi yang mengejar. Mereka fokus pada rute pelarian yang sudah direncanakan, yaitu memasuki komplek bangunan industri, terlihat seperti fasilitas perawatan atau gudang utilitas kota yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Setelah mobil mereka melewati gerbang, pintu gerbang besi itu otomatis langsung tertutup rapat, membuat para polisi tertahan di luar.
Di dalam gedung ini ada sebuah terowongan besar bawah tanah yang merupakan rute akhir pelarian mereka. Namun, saat Jen dan Bullet sibuk memindahkan tas-tas berisi uang ke dalam lift menuju terowongan, Jackson yang sudah sangat lemah karena lukanya sudah menyiapkan pistol setelah membaca gerak-gerik Jen yang berniat mengkhianatinya. Hingga ketika Jen dan Bullet telah selesai memindahkan barang, Jen berpura-pura hendak menjemput Jackson. Di sana, Jen justru membunuhnya dengan kejam. Lalu ia mengatakan kepada Bullet bahwa Jackson telah mati karena lukanya sendiri. He's fucking dead, Bullet. Kini tinggal Bullet dan Jen yang tersisa, melanjutkan pelarian menggunakan lift, turun menuju terowongan, lalu mengangkut uang-uang itu ke atas 2 buah motor ATV. Dengan motor itu, mereka membawa seluruh hasil curian menuju mobil yang sudah mereka siapkan di bibir terowongan. Namun, jumlah uang sebesar itu membangkitkan jiwa serakah mereka berdua. Saat keduanya berpura-pura sibuk memindahkan uang ke mobil, secara diam-diam masing-masing sudah menyiapkan pistol untuk membunuh rekannya. Jen yang lebih sigap dan terlatih lebih dulu menghabisi Bullet, lalu mengembat semua uang itu sendirian. Too fucking slow. Namun tidak adil rasanya jika penjahat tidak diberikan hukuman yang setimpal. Sehingga sutradara membuat jalan cerita yang lebih adil, yaitu saat Jen baru saja selesai membersihkan badan tapi abai membersihkan jiwanya, tiba-tiba terdengar nada dering panggilan telepon. Setelah dia cek, ternyata suara itu tidak berasal dari handphonenya, melainkan dari sebuah handphone yang diselundupkan entah oleh siapa ke dalam tas uang yang dia curi. Ini menandakan sedari tadi ia telah dilacak. Saat sedang terheran itulah sosok misterius menyapanya. Ya, itu adalah Patrick. Mulanya Jen tidak mengenalinya, namun setelah Patrick menyerahkan hasil autopsi anaknya, barulah Jen teringat kejadian 5 bulan lalu. Beberapa detik kemudian, Patrick menembak 4 bagian tubuh Jen, sebagaimana Jen menembak anak Patrick, yaitu di hati, paru, limpa, dan jantung. Tamat. Kesimpulannya, tidak hanya badan yang perlu dibersihkan, tapi hati juga. Demikian. Peace.